mixer seperti yang saya katakan itu hasil keluarannya, outputnya adalah jenis line out. Itu termasuk tipe jenis mic condenser. Perkara bisa, sekali lagi bisa. Namun ada caranya. Tidak semestinya. Bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bisakah mixer itu dicolokkan langsung ke dalam colokan gadget kita? Perkara bisa, bisa. Tidak ada yang tidak bisa diakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang selalu setia mengikuti Aji Permana Official, di mana kami menghadirkan pengetahuan dasar, triks dan tips seputar audio yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi Anda yang selama ini mungkin belum mengenal audio secara mendalam. Channel ini kami hadirkan untuk mereka yang memang masih awam dengan audio, sehingga pengetahuan-pengetahuan dasar yang sekecil apapun kami coba informasikan kepada Anda untuk kiranya bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Baik, pada kesempatan terdahulu ya, saya telah membahas tentang jenis-jenis input di dalam dunia audio serta beraneka jack yang digunakan pada setiap port yang ada dalam perangkat-perangkat audio. Mungkin bagi Anda yang belum mengikuti pembicaraan kita tempo dulu, silahkan diikuti dulu channelnya ya untuk pembicaraan kita itu, karena ini merupakan kelanjutan dan ada hubungannya dengan itu semua. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kan sudah menginformasikan cara merekam ke handphone menggunakan sound card ya istilahnya. Soundcard yang kami hadirkan kemarin itu, yang kami review ya, salah satunya adalah V8, di mana secara umum soundcard ini digunakan bagi mereka yang tidak memiliki mixer dan tidak memiliki komputer, ingin merekam audio secara langsung ke handphone. Begitu caranya, seperti yang sudah kita saksikan pada episode yang lalu. Silahkan bagi Anda yang belum ya, untuk mengikuti atau lihat video yang telah lalu. Kali ini ada yang bertanya, kalau misalnya kita sudah punya mixer ya, apakah kita bisa juga merekam dengan menggunakan handphone gitu, ya kan? Yang kemarin itu soundcard itu diperuntukkan khusus bagi mereka yang tidak punya mixer dan tidak punya komputer. Nah sekarang mereka yang punya mixer, apakah juga bisa merekam menggunakan handphone? Pada dasarnya ya, bahwa handphone yang kita gunakan ini adalah sarana sebagai penerima output ya, output audio. Jadi audio yang kita hasilkan, yang diantaranya kemarin melalui soundcard, itu direkam dengan menggunakan handphone. Jadi handphone di sini dalam posisi dia sebagai penerima materi yang sudah masak, dijadikannya sebagai data di situ, itu murni adalah hasil daripada audio yang kita olah, baik itu dari mic, baik itu dari musik dan sebagainya. Audio itu melalui proses ya, dan proses ini biasanya melalui mixer. Tidak banyak orang yang paham ya bagaimana menggunakan mixer yang benar dan baik, karena melihat penampilannya saja ya, bahwa mixer itu tombol dan panelnya sangat banyak ya. Sehingga kadang-kadang kalau orang awam saya sering mendapatkan, waduh ini kok setelannya banyak banget, ini untuk apa-apa ini, puyeng saya melihatnya itu. Melihatnya saja sudah puyeng ya, kalau memang tidak tahu dasarnya gitu. Nah kita tidak akan membicarakan mixer kali ini, karena mixer nanti akan kita bahas pada episode selanjutnya. Yang kita akan bahas adalah itu tadi, apakah bisa kita yang menggunakan mixer merekam ke handphone langsung gitu. Secara logika ya sebenarnya tidak masalah, malah gitu ya, yang diinginkan oleh sang perekam ini, dalam hal ini HP, itu adalah audio yang benar-benar sudah matang gitu. Dalam hal ini sudah diolah oleh mixer. Jadi kalau kita punya mixer, di mixer ini lebih enak
ya, karena kelebihannya daripada sound card gitu ya. Makanya harganya pun juga lebih mahal. Nah, jadi sound card itu adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak memiliki mixer, karena memang mixer cukup mahal dibanding sound card gitu ya. Harganya jauh lebih mahal. Namun apabila Anda menggunakan mixer itu jauh lebih baik lagi daripada sound card. Cuman perkaranya sekarang adalah apakah mixer itu bisa dikoneksikan dengan handphone gitu ya. Seperti sound card. Kalau sound card memang didesain dia untuk interface-nya terhubung dengan handphone ya. Nah, kalau mixer ini kan diciptakan untuk terhubung dengan perangkat sound system lainnya. Tidak ada untuk untuk handphone ya. Pada dasarnya bahwa koneksi ke handphone, kalau kita lihat dari Soundcard V8 kemarin itu masih analog ya koneksinya. Artinya kita ikut di jack. Alat apapun yang ingin kita masukkan, kita konekkan ke handphone menggunakan colokan 35 jack atau lubang jack yang ada di handphone kita, di gadget kita, itu disebut dengan koneksi analog ya. Mixer tentu juga punya output ya. Dan seperti saya katakan, mixer lebih bersih lagi daripada sound card gitu. Secara hukum dasarnya, kalau sound card itu bisa dikoneksikan dan koneksinya cuman secara analog, mixer pun demikian ya. Tentu bisa sekali dikoneksikan dengan handphone ya. Nah, cuman perkaranya bolehkah itu gitu kan? Bolehkah mixer dikoneksikan langsung, dicolok langsung ke colokan yang ada di handphone kita? Nah, di sini masalahnya. Saya kembalikan kepada pembicaraan kita tempo lalu ya tentang jenis-jenis masukan ya. Inilah manfaatnya kita mengenal jenis masukan atau jenis input audio. Termasuk diantaranya input yang ada di gadget kita. Di dalam handphone atau di dalam gadget kita itu sebagai input utama ya untuk suara itu adalah mic yang ada atau include di dalamnya. Biasanya terletak di bawah atau bisa juga di atas ya bagi mereka yang stereo ya. Karena ada dua mic. Di bawah ada, di atas ada. Cuman umumnya terletak di bawah sebagai tempat orang bicara gitu ya. Di samping jack gitu ya. Perlu Anda ketahui bahwa mic yang ada di dalam handphone, mic internal ya, itu termasuk tipe jenis mic kondensor. Artinya apa? Bahwa dia memiliki resistensi yang sangat rendah serta sensitivitas yang tinggi, kepekaannya sangat tinggi ya. Karena di dalam itu dia sebagaimana umumnya mic ya. Mic di dalam sebuah sistem audio sebelum dia masuk ke pengeras suara, dia biasanya terlebih dahulu diberikan penguatan awal. Penguatan awal itu dalam bahasa audio disebut dengan preamp. Termasuk untuk jenis mic yang ada di gadget kita. Apalagi bahwa mic yang ada di dalam gadget kita itu adalah jenis mic kondensor. Mic kondensor sekali lagi memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Paling tinggi di antara jenis-jenis input ya. Seperti yang saya sebutkan kemarin tuh. Ada aux in, kemudian ada line in, ada mic dan mic dynamic dan mic condenser. Mic condenser ini adalah merupakan jenis masukan yang paling tinggi sensitivitasnya. Artinya dia sangat-sangat peka. Apalagi dia memang membutuhkan preamp dan tegangan. Disinilah yang sangat perlu diperhatikan. Nah, artinya seperti yang saya katakan kemarin, mixer itu keluarnya adalah jenis line out ya. Dia sudah punya modulasi sinyal di situ. Ingin kita masukkan ke dalam port di gadget, yang mana port itu adalah port yang semestinya buat mic kondensor. Bayangkan, tidak semestinya, bukan pada tempatnya ya. Kalau bisa sih, bisa, silahkan Anda koneksikan, tapi tidak tanggung risiko Anda sendiri.
Jadi kalau ada orang yang bertanya, bisakah mixer itu dicolokkan langsung ke dalam colokan gadget kita? Perkara bisa, tapi ada risiko di situ yang sangat-sangat rentan. Seperti yang kita bahas dulu ya, bahwa kita harus menyesuaikan antara apa yang dimasukkan dan kemana memasukkannya gitu ya. Nah, kalau soundcard kemarin ya yang kita telah review, itu dia memang sudah diperuntukkan dan sudah didesain untuk jenis masukan yang seperti itu, untuk sinyal ke gadget HP kita ya. Itu memang sudah dikeluarkan pabrik ya, sudah dikaji dan peruntukannya memang untuk di situ. Makanya fungsi soundcard itu dia diproduksi untuk live streaming gitu. Sedangkan mixer ini tidak ada didesain ya untuk ke gadget kita. Terus bagaimana solusinya? Apakah bisa? Perkara bisa, sekali lagi bisa. Namun ada caranya ya. Semua tentu ada solusinya. Itulah uniknya seninya di dunia audio ya. Bahkan saya punya teman ya, servis elektronik. Katanya tidak ada yang tidak bisa diakali. Jadi di sini memang kita harus mengakali gitu, ada caranya. Mari kita kaji lebih jauh bahwa mixer seperti yang saya katakan itu hasil keluarannya, outputnya adalah jenis line out. Dia sudah punya modulasi sinyal di situ yang cukup kuat. Nah, idealnya mixer memang masuk ke line in gitu ya. Sementara di gadget HP kita itu adalah mic in, kondensor lagi ya. Jadi artinya sudah 2 tingkat itu ya selisihnya. Selisih perbedaan derajatnya itu 2 tingkat. Jadi ibarat line out dan line in seperti yang saya katakan tempo hari, itu adalah ibarat aliran air ya. Dari pipa besar ke pipa yang kecil gitu. Maka kita di sini harus menyesuaikan. Kalau diumpamakan line out itu adalah sebuah pipa yang besar, sementara mic itu adalah pipa sedang dan mic condenser itu adalah pipa yang kecil, maka secara hukumnya kita mesti menurunkan daya atau kekuatan modulasi sinyal yang keluar dari mixer. Kita turunkan dulu gitu. Karena apa? Bahwa line out yang keluar dari output mixer itu terlalu kuat. Kalau harus kita colokkan, kita masukkan langsung ke dalam port jack gadget kita atau HP kita. Karena terlalu kuat inilah, jadi harus kita turunkan dulu, baru kita colok ke sana. Caranya bagaimana? Nah itu tadi kata saya, banyak teman-teman yang ngakali gitu. Biasanya ini yang seperti saya ketahui ya, umumnya teman-teman para dukun-dukun elektronik itu mengakalinya dengan memberikan tahanan, memberikan satu komponen yang disebut dengan ristan atau resistor, tahanan ya. Ibarat aliran air, tahanan ini ibarat bendungan ya, bendungan. Jadi dia arus yang deras, kemudian dikasih bendungan, kemudian diberi keluar sesuai dengan yang dibutuhkan. Outputnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, sama halnya dengan jalur audio ini. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah paham ini, insya Allah kita mencolok kemanapun tidak jadi masalah jadinya gitu ya. Kita harus menggunakan bendungan dari mixer sebelum masuk ke gadget kita, harus dibendung dulu seberapa keluarnya yang kira-kira diperlukan, yang pantas, yang sesuai untuk gadget kita. Nah saya katakan tadi itu sensitivitasnya derajatnya 2 tingkat ini, jadi cukup banyak sebenarnya. Seandainya kita katakanlah mau ke mic dynamic, ke jack mic dynamic itu menurunkan 5, maka untuk ke mic condenser kita harus menurunkan 10. Berapa biasanya tahanan yang diperlukan untuk menahan laju daripada sinyal modulasi out mixer masuk ke dalam port mic condenser yang ada di gadget?
itu sih variasi ya. Jadi ini kita bicara tentang ngakal-ngakalin ya. Nanti saya akan review kepada Anda, ada alatnya orang jualan. Ada alatnya ya. Tapi kalau kita mau sedikit bereksperimen ya, mau sedikit belajar, tentu ya kita harus coba dulu teknik mengakalin ini ya. Cuman prinsip dasar daripada alat itu ya seperti ini gitu, menahan gitu, menahan derasnya kekuatan sinyal yang masuk gitu, yang keluar dari mixer ini. Berbeda-beda, ada teman-teman yang meletakkan tahanannya itu sebesar 10 kilo ohm, 10K, sebelah-sebelah. Jadi kan audio itu dia stereo kan, kiri dan kanan. Kalau misalnya kita ambil keduanya, mereka ada yang meletakkan 10 kilo di situ. Jadi 10 kiri dan kanan. Minusnya tetap loss ya, cuman plus aja. Jadi kiri dikasih 10 kilo, kemudian kanan dikasih 10 kilo, kemudian baru outnya gitu. Ada juga yang memasang itu 22K, 22 kilo ya. Saya memang pernah mencoba keduanya dan memang tidak terlalu banyak perbedaan di antara keduanya. Jadi bisa saja digunakan, Anda mau 10 kilo, Anda mau 22 kilo, terserah ya. Di sini saya punya jack ya. Kita anggap ya, misalnya mixer kita itu outnya untuk keluarannya itu jacknya adalah jack AV, jack AV seperti yang kemarin, jack RCA. Kita colok ini ke jack RCA itu tadi, ke output mixer seperti ini. Nah kemudian keluarannya sini ini kita pakai kabel bikinan sendiri ya. Jadi ini yang nanti, andaikan ini yang masuk ke gadget kita. Nah jadi di antara ini kita harus beri penghalang dulu. Ini saya bikin sendiri. Jadi ini yang saya balut dengan isolator ya, dengan lakban ini. Ini di dalamnya adalah resistor ya, atau ristan ya, sebesar 22K ya, satunya. Jadi sebelahnya 22K, sebelahnya 22K. Ini untuk plus-plusnya, ini kan plus nih ya. Ini plus, ini plus ya. Nah di jalur plus inilah kita putus dan kita pasang atau kita halangi dengan resistor sebesar 22 kilo ohm. Nah jadi dia begitu keluar di sini langsung terhalang oleh yang 22 kilo ohm ini, sehingga arus yang keluar selanjutnya yang menuju ke gadget kita ini cenderung sudah turun, sudah kecil, sehingga aman untuk kita colok langsung ke gadget kita. Itu ya, ini yang paling ringkas ya, seperti ini. Itu pun juga nanti di mixer ya, kita tetap harus mengontrol dengan master outnya gitu ya, master keluarannya ya di mixer. Kita tetap perhatikan jangan sampai over juga ya. Walaupun misalnya sini sudah diberi tahanan ya, tidak bisa semena-mena juga membuka di situ gitu. Harus tetap diperhatikan ya. Dan seperti yang saya katakan dulu, bahwa kita perhatikan grafik dengan mengetes pada aplikasi perekam bawaan handphone gitu. Kita tes di situ dengan grafiknya, baru kita sesuaikan dengan bukaan mixernya itu seberapa. Karena di dalam gadget kita itu memang dia tidak punya pengaturan sendiri, artinya dia loss ya. Kalau sudah kita coblos ke colokan jack 35 atau lubang jack yang ada di handphone, itu dia tidak punya pengaturan. Jadi pengaturannya semata-mata mengandalkan daripada master yang ada di mixer. Nah, jadi tetap kita atur di situ seberapa besar ya. Namun yang jelas bahwa kerentanan atau risiko bahwa handphone kita rusak itu sudah kita antisipasi dengan menambahkan atau membendungnya aliran sinyal dari sinyal modulasi dari mixer dengan menggunakan ristan 22 kilo, resistor 22 kilo.
Jadi dua ya, ada dua buah resistornya, 22 kilo untuk kiri, 22 kilo untuk kanan ya. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi kalau sudah Anda pakai yang seperti ini, Anda colok insya Allah aman ya. Tapi sekali lagi tetap tuh diatur mixernya ya. Ya karena memang untuk merekam dengan mixer itu sudah menyalahi aturan sebenarnya, bahwa mixer dicolok langsung ke dalam handphone ya. Line out masuk ke mic in kondensor, itu berbahaya ya. Baik, itu tadi cara mengakalinya gitu ya. Tadi sempat saya bicara, adakah alatnya orang jualan? Ada ya. Nah, banyak ini sebenarnya alat ini bukan alat keluaran pabrik ya, tidak, tetapi juga hasil daripada inovasi, kreativitas dari teman-teman servis elektronik ya, mereka yang paham dengan ilmu elektronik ya. Nah, alatnya seperti ini. Nah, jadi alat ini dia sudah dilengkapi dengan box, dengan jack inputnya, dengan jack outputnya gitu ya. Nah, di dalam alat ini seperti yang kita lihat, dia sudah didesain dengan colokan masing-masing ya. Nah kemudian ada di antara teman-teman semuanya, mereka meletakkan potensio di sini ya. Apa fungsi potensio di sini? Perlu teman-teman ketahui bahwa potensio ini juga adalah merupakan resistor ya. Artinya dia juga merupakan tahanan. Kita mengenalnya mungkin dengan nama volume ya. Volume. Dia sebenarnya juga merupakan resistor ya. Cuman kalau resistor seperti yang di sini tadi dia sudah tetap nilainya 22 kilo, untuk jenis potensio, resistor potensio itu nilainya dia bisa diubah. Nah, itu perkaranya. Jadi dia bisa dirubah-rubah mulai dari kecil, mulai dari 0 sampai seberapa besar ukuran dia ya. Macam-macam sih potensio ini, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 20, 10 dan 5 kilo. Apa keuntungannya alat ini? Dia bisa sekaligus menjadi pengontrol ya. Dia ibarat bendungan, dia bisa dibuka tutup ya, dikecilin, dibesarkan. Jadi nanti disesuaikan dengan bukaan line out mixernya. Terserah Anda mau memposisikan sebagai posisi awal di mixer dulu, bisa ya. Misalnya mixer buka separuh dulu gitu. Kemudian di sini yang kita atur untuk bukaannya sambil melihat grafik yang ada di handphone. Ataupun juga Anda bisa menetapkan ini, misalnya ini buka separuh dulu, atau misalnya sepertiga dulu baru mixer yang maju mundur untuk mengaturnya, terserah ya. Tetapi yang jelas dia sama-sama punya potensio untuk merubah gitu loh. Nah, jadi mereka menciptakan alat ini untuk dipasang ya. Alat ini sebenarnya dulu diciptakan oleh para dukun-dukun elektronik ini sebagai alat perekam utamanya untuk kamera ya. Karena persis sama antara kamera video ya, dengan gadget, dengan handphone. Dia sama-sama memiliki mic kondensor ya sebagai input audionya. Nah, sehingga hukumnya pun bisa disamakan gitu ya. Dia sama-sama menggunakan mic ya, yang kebetulan misalnya tidak punya jalur line in. Nah, kalau di kamera itu ada masukan line in ya, dia tidak masalah, langsung colok ke mixer aja karena memang sudah sesuai mixer line out. Sementara di kamera itu adalah line in. Tapi kalau mereka tidak punya line in ya di badan kameranya, fitur di kameranya, cuman punya mic in, nah maka alat seperti inilah yang digunakan. Dalam ringkasnya bahwa alat ini maupun tadi resistor yang dipasang di sini adalah mengubah fungsi mic in menjadi line in begitu ya, seakan-akan menjadi line in karena derajatnya diturunkan ya untuk sensitivitasnya. Sama dengan alat ini, dia juga menurunkan sensitivitas. Kalau mic itu terlalu peka untuk dimasukkan line out, maka dia diturunkan, dibendung, disesuaikan sehingga
daya tangkapnya itu menurun sehingga menjadi line in gitu. Ya saya cukup salut juga dengan mereka-mereka yang menciptakan alat-alat inovatif ya dan kreatif seperti ini, karena alat-alat seperti ini tidak ada di pasarannya. Kalau mungkin ada pun jarang sekali ya menciptakan seperti ini, karena alat-alat keluaran pabrik itu biasanya memang langsung include di dalam. Seperti kamera itu ada yang punya fitur 2 ya, ada line in-nya, ada mic in-nya. Ada yang tidak punya line in, punya mic in saja. Artinya memang dia diciptakan untuk tidak line in gitu ya, tetapi hanya untuk mic in berdasarkan ya tentu harga kameranya gitu ya. Makin mahal, makin bagus ya, dia punya banyak fitur-fitur yang lengkap gitu. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau mau merekam mixer langsung ke handphone bisa ya. Pada intinya bisa, tapi tadi harus tahu caranya. Dan itulah solusi yang kita berikan, bahwa pada dasarnya kita harus membendung arus masuk dari mixer yang menuju ke gadget kita, ke handphone kita. Terus ada yang bilang, saya pernah itu mas merekam langsung dari mixer ke gadget saya, bagus hasilnya. Mungkin bagus ya, sekali 2 kali. Terus untuk keseringannya, awas ya, preamp yang ada di dalam mic kondensor yang ada di HP Anda itu lama kelamaan bisa rusak, bisa jebol dia ya, karena dia tidak mampu. Preamp itu diciptakan adalah untuk menerima sinyal dari mikrofon ya, bukan sinyal dari mixer. Itu dah. Jadi preamp sekali lagi diciptakan untuk menerima sinyal dari mikrofon saja. Seandainya kita bisa memotong itu preamp, mic ini ada preampnya, dia masuk ke penguat akhir, kita potong ini preampnya, kita colokkan line in ke dalam, insya Allah bagus, bersih. Seandainya kita bisa gitu memotong jalur preamp mic yang ada di handphone. Tapi kita tidak bisa, karena kita menghubungkannya secara analog. Kita menghubungkannya melalui port jack yang ada di handphone. Otomatis bahwa setiap koneksi analog yang masuk melalui jack itu dia akan melalui preamp gitu, sebelum masuk ke prosesor yang ada di gadget kita. Nah karena dia melalui preamp, makanya tidak ada jalan lain, mau tidak mau kita harus mengecilkannya sesuai kebutuhan preamp. Tidak bisa sekehendak kita yang terlalu besar gitu loh memasukkan ke dalam gadget kita. Oke teman-teman semuanya, itu mungkin trik ya seputar audio yang mungkin bisa Anda coba. Dan ada sebenarnya cara yang lebih bagus lagi, yang lebih standar lagi, yang lebih sesuai dengan kaidah hukum audio. Nanti akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Dan kali ini untuk hal ini adalah kita gunakan untuk cara mensiasati bagi mereka yang memang tidak punya alatnya gitu. Ada alatnya ya, untuk merekam lebih bagus lagi dengan cara memotong jalur preamp tadi. Bisa dipotong, bisa, tapi ada caranya dan ada alatnya. Kalau tidak ada alatnya, cukup dengan teknik seperti ini Anda sudah bisa, tidak perlu repot-repot ya. Tapi kalau Anda mau beli alatnya silahkan nanti ya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah bersama, dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan bagikan pengetahuan ini kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itulah yang saya bisa berikan, saya bagikan kepada Anda, dengan harapan mudah-mudahan dengan berbagi kita bisa sama-sama mengetahui dan lebih banyak wawasan tentang audio ini. Saya Haji Permana, sekali lagi terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.